Shalom, selamat pagi, Opa, Oma, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Salam jumpa kembali dalam program Hikmat Pagi GKI Karangsaru Semarang. Mengawali, saya mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat mempersiapkan diri menyongsong, memasuki dan menjalani tahun yang baru tahun 2026 bersama dengan Tuhan. Marilah kita datang pada Tuhan, mohon penyertaan-Nya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kembali pada hari ini kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur. Karena kami tahu kami ada di hari yang baru ini, itu semua berkat dan anugerah Tuhan pada kami. Damai sejahtera Tuhan dan sukacita Natal masih terasa. Dan kini kami mempersiapkan diri kami untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2026 bersama dengan Engkau. Kami mohon Tuhan menyertai kami, terkhusus di hari ini, bila sebentar kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan melalui hamba-Mu, Saudari Eva. Kami mohon Tuhan menyertai, sehingga apa yang boleh kami terima, boleh menjadi berkat bagi kami semua, dan menjadikan tuntunan bagi kami hari lepas hari. Dan biarlah iman kami terus melekat hanya kepadamu. Inilah seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Tema renungan hari ini adalah Damai sejahtera Allah memelihara kita. Bacaan diambil dari Filipi ayat 4 pasal 6 dan 7 yang demikian bunyinya. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, di dalam Filipi pasal yang keempat ini kita mendapati berbagai nasihat untuk menjalankan sejumlah kewajiban Kristiani, seperti berteguh hati, sehati, sepikiran, bersukacita, termasuk pengertian terhadap kekhawatiran dan kegelisahan. Di ayat ini, secara khusus di ayat yang ke-6 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga." Yang berarti, hindarilah kecemasan dan pikiran yang mengganggu tentang kebutuhan-kebutuhan dan kesulitan-kesulitan hidup. Ternyata sudah menjadi kewajiban dan kepentingan bagi orang-orang Kristen untuk hidup tanpa kekhawatiran. Khawatir untuk bertekun adalah kewajiban kita. Dan itu berarti membuat pikiran secara bijak dan memberikan perhatian sebagaimana semestinya. Namun ada saja kekhawatiran karena kita ragu-ragu dan tidak percaya. Itu adalah dosa dan kebodohan kita yang hanya akan merisaukan dan mengganggu pikiran setiap kita, membuat kita tidak mempercayai Allah, serta membuat diri kita sendiri tidak layak untuk melayaninya. Sebagai penangkal ampuh melawan kekhawatiran yang menggelisahkan, Rasul Paulus mengingatkan bagi setiap kita untuk berdoa senantiasa. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka dampak dari hal itu adalah bahwa damai sejahtera Allah akan memelihara hati kita. Dan itu dijelaskan pada ayatnya yang ke-7. Yaitu penghiburan yang kita rasakan karena kita didamaikan dengan Allah. Kesantosaan batin yang dibawa oleh Roh Kudus, yaitu keyakinan yang teguh bahwa Yesus dekat dan bahwa kasih Allah akan bekerja di dalam kehidupan kita demi kebaikan dan mengawal pintu hati dan pikiran kita
untuk mencegah kesusahan dan duka cita hidup ini yang mengganggu kehidupan kita dan meruntuhkan harapan kita di dalam Kristus, serta perasaan aman dan sukacita dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukan berarti sebagai orang percaya kita tidak lagi mengalami kesulitan. Akan tetapi, damai sejahtera Allah tersebut akan membantu kita memfokuskan pandangan kita kepada Allah. Ia akan memberikan kita pengharapan dan kesungguhan. Ia tahu sedari awal kesulitan yang kita akan hadapi. Ia telah mempersiapkan kita untuk itu. Ia memelihara kita, ia melindungi dan menjaga kita juga. Ia mencintai kita, bahkan di saat kita tergoda untuk meragukannya. Kita dapat melihat kesetiaannya pada umatnya melalui firman-Nya. Dari sanalah kita dapat mengetahui bahwa Ia sedang bekerja di balik layar kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, damai Tuhan itu bertindak bagi seorang tentara yang menjaga orang percaya. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Agar di dalam setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, bahkan studi kami, bahkan seluruh kegiatan-kegiatan hari ini yang kami lakukan, itu menjadi berkat bagi kehidupan kami, dan kehidupan kami juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas di dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.